Ada satu kalimat yang selalu saya pegang sejak tahun 2008. Dan kalimat itu bukan tentang bisnis, apalagi tentang leadership. 18 tahun, ratusan keputusan, mungkin ribuan. Satu kalimat yang tetap melekat sampai hari ini. Bukan dari buku tentang bisnis, bukan dari mentor, tapi dari dalam. Ya, kalimat itu urip kue urup kanggolian. Sejujurnya kalimat itu saya temukan dengan tidak kesengajaan. Saya menemukan kalimat itu jauh sebelum berdirinya di Multi. Urip kue urup kanggolian. Saya tahu setelah banyaknya platform sosial media, setelah internet makin mudah diakses, ternyata kata itu adalah kata yang salah tetapi memiliki makna yang sama. Karena saya orang apa, maka saya menggunakan kata urip kue urup kanggolian. Setelah saya kesini-sini, kemudian mengerti bahwa ternyata kalimat itu sudah ada jauh sejak peradaban Jawa ada. Di situ ada nilai-nilai luhur budaya Jawa yang dipegang teguh oleh para pendahulu. Kalimatnya urip iku urup kanggolian. Ya walaupun salah, tanpa disengaja, saya tetap mempertahankan kalimat itu hingga saya tempel di background ruangan di mana saya bekerja. Bukan untuk pamer, tetapi untuk selalu mengingatkan kepada diri saya agar setidaknya saya menjaga teguh kalimat itu. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, urip kue urup kanggolian artinya kurang lebih hidup itu harus bisa memberi cahaya kecil, memberi lentara kepada orang lain, kepada pihak lain. Itu kurang lebih pengertiannya seperti itu. Ada momen yang berat ketika saya selalu megang teguh kalimat urip kue urup kanggolian. Di awal-awal membangun bisnis tentu tidak semudah ketika kita mengembangkan bisnis. Pada prinsipnya membangun bisnis yang pertama kali, baik sama sekali belum punya pengalaman atau memiliki pengalaman tetapi baru pertama kali. Ini bisa terjadi oleh siapapun, bisa jadi saya jelas sudah mengalaminya, bisa jadi bapak ibu yang baru mau akan merencanakan bisnis. Misalnya bapak ibu sedang menuju ke persiapan pensiun atau bahkan sedang pensiun tetapi sedang upaya untuk mencari pendapatan yang lebih baik. Ini bisa terjadi, yaitu apa? Merekrut karyawan di pertama kali. Tentu dengan awal usaha tidak berani kita merekrut orang dengan spesifikasi yang tinggi, memiliki pengalaman, jam terbang tinggi, dan ahli. Dengan spesifikasi tersebut tentu biaya yang harus kita keluarkan untuk menggajinya jauh lebih tinggi. Maka sebagai pelaku bisnis pemula, hal yang paling sederhana bisa dilakukan adalah merekrut orang seadanya dengan tamatan SMA misalnya seperti yang saya lakukan. Nah, di sini ada dilema ketika saya memegang teguh kalimat urip kue urup kanggolian. Yaitu apa? Seiring berjalannya waktu, bisnis ini tumbuh dengan pesat. Itu harapan semua pelaku bisnis, termasuk Anda yang sekarang menonton video saya. Ketika organisasi ini bertumbuh, ada hambatan. Sebagai business owner, sebagai leader, kita mengupayakan bagaimana biar sumber daya manusia yang ada bisa mengikuti kebutuhan organisasi. Kita coba berikan in-house training, kita coba berikan pelatihan, bila perlu kita offering untuk kuliah. Namun ternyata tidak semua karyawan mampu menangkap ini sebagai opportunity. Sehingga upaya yang dilakukan oleh organisasi seperti berhenti di tempat. Bukan berarti karyawan yang awalnya berpendidikan sederhana tadi tidak mau bertumbuh, mau, tetapi memang kapasitasnya tidak bisa mengikuti kebutuhan organisasi. Disinilah dilemanya. Maka sebagai kata yang bijaksana, kita tidak boleh semena-mena terus kemudian lay off mereka semua. Tidak bisa. Sebagai pengusaha kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai pebisnis kita tidak boleh selalu mengorientasikan segalanya tentang keuntungan. Bukan begitu. Ada nilai luhur yang harus kita jaga. Dilema ini yang harus kita putuskan. Maka dengan tidak bisanya
si karyawan mengikuti budaya organisasi, mengikuti kebutuhan pekerjaan di perusahaan, maka ya sudahlah, kita terima kenyataan yang ada. Anggap saja ini adalah gerbong kosong yang diisi oleh penumpang sebagai amal baik kita kelak di kemudian hari. Ini praktik yang sesungguhnya tentang kalimat yang sederhana tetapi bermakna dalam. Urip kue urup kanggo lian. Bagaimana kalimat ini terasa berbeda ketika masih usia 30 tahun? Saya cerita, saya jujur, agar siapapun yang memiliki perasaan yang sama bisa berkomentar benar dan tidaknya tergantung dari sudut pandang. Ketika saya usia 25-30 tahun, sama seperti Bapak Ibu semua. Saya ingin bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana saya bisa membeli kendaraan yang paling bagus, bagaimana kepingin memiliki rumah yang megah, bagaimana saya ingin memenuhi kebutuhan fasilitas untuk kesenangan. Wajar, ini masih taraf pengakuan, kita ingin diakui, kita ingin membuktikan bahwa kita memang mampu. Tapi sungguh berbeda ketika sudah mendekati 40 tahun usia kita. Ini saya rasakan benar ketika di usia 38, saya masih ingat, saya sudah tidak lagi seperti itu. Walaupun tujuan utamanya sama, saya ingin tetap dan terus bertumbuh, besar, dan terbukti hingga hari ini. Di Multi Indonesia mampu melayani customer bukan hanya untuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga ke negara-negara yang ada di dunia. Ini risiko yang harus kita ambil, bahwa ada nilai luhur yang tidak melulu tentang keuntungan, tidak melulu tentang kemenangan, tapi bagaimana menjadi pribadi yang tetap membumi dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di dalamnya dan di sekitarnya. Perbedaan di usia 30 ke bawah dan mendekati 40 sangat terasa. Walaupun goalnya sama, tetapi pola yang berbeda. Kita yakin bahwa apa-apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil jauh lebih baik, dan itu pasti yang terbaik, tanpa terus berambisi untuk mencari pencapaian yang ingin diakui, terus mengumpulkan upaya untuk terlihat sudah tidak ada lagi. Tapi goalnya tetap ingin besar, tetapi menjalankannya tidak gerasa-gerusu. Itu yang saya rasakan bedanya di bawah 40 dan setelah 40. Nah, jika Bapak Ibu memiliki kalimat yang mampu men-trigger, yang mampu mendorong kekuatan dari dalam untuk terus bertumbuh seiring dengan prinsip dan tujuan bisnis, silahkan tinggalkan di komentar. Saya Umbul Armadi, ikuti video-video saya selanjutnya tentang bisnis, persiapan pensiun, dan masa-masa pensiun. Saya akan bercerita satu-satu dari perjalanan hingga bagaimana nanti saya membuat bisnis-bisnis selanjutnya. See you the next video.